Wah, kalau beberapa cerita yang sudah kita buat, yang kita sudah syuting, ini kisah-kisah yang mengisahkan tentang perjalanan hidup manusia dengan berbagai macam kisahnya dan bagaimana proses mereka menemukan jalan kembali kepada Allah, gitu ya. Dan ya, mudah-mudahan nanti pemirsa yang menyaksikan juga bisa mengambil banyak hikmah lah dan pelajaran dari apa yang disaksikan, gitu ya. Ya, jadi selamat menonton. Tadi sempat bilang bahwa comebacknya masuk dunia acting lagi nih Mas Dede, mungkin ada sempat canggung atau mungkin harus menyesuaikan lagi ke lokasi syuting? Alhamdulillah sih nggak terlalu sulit ya, karena memang tim yang bekerja sama ini memang tim yang sudah pernah kerja dengan saya juga gitu, dan teman-teman lawan main juga yang tadi sudah disaksikan ya, sudah sering juga main sama saya dan sangat mudah semuanya gitu. Dan yang paling penting menurut saya adalah ceritanya ini cukup menarik gitu, dan mudah-mudahan ini bisa saat orang berpuasa itu bisa menambah orang dalam introspeksi ya, untuk melihat dirinya, mungkin diri saya atau diri yang menonton, oh, kayaknya sama seperti kisah saya nih, seperti itu kira-kira. Mas Dede kan biasanya Mas Dede kan yang santun juga, ya, karakternya di ini juga yang santun, yang menuntun yang lebih baik. Ya. Jadi ini lebih gampang atau ada tantangan lain ketika memainkan Pria Misterius ini? Oke, jadi tantangannya adalah pada saat FTV ini kan tiap judul ini berbeda cerita, gitu ya. Jadi penyesuaian itu, walaupun karakter yang saya mainkan sebenarnya benang merahnya hampir sama, tetapi pendekatan saya kepada si tokoh utama ini memang beda-beda, gitu ya. Jadi ada yang dia jadi orang kaya, ada yang awalnya jadi preman, jadi dari latar belakang yang tidak sama begitu ya. Jadi paling itu yang butuh masa penyesuaian, tapi nggak terlalu sulit. Semirip apa sih Harino dengan karakter yang diperankan di sini? Oh, kalau karakter yang saya mainkan ini kan memang ditulis skenarionya seperti itu ya kan. Kalau saya ya mesti perlu banyak belajar lah. Di sini kan kalau yang jadi orang pria misterius ini dia bukan ustadz, dia juga bukan bukan sesuatu yang goib gitu ya. Dia manusia biasa. Dia jadi teman sebenarnya, jadi teman curhat, dan dia orang yang menyaksikan hal-hal yang terjadi kepada si tokoh ini. Nah, di situ nanti akan berkembang dialog tentang dia berkeluh kesah. Hidup saya kok seperti ini terus dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi dia memang orang biasa yang kebetulan selalu jadi teman dan sahabat si tokoh ini untuk membawa dia dan menguatkan hatinya. Nggak mirip-mirip banget ya sama Mas Dede dengan tokoh misterius? Oh, enggak lah. Nggak ada ya? ketika Dede dalam setiap episode penampilannya mungkin Akan ada yang berbeda seperti itu aja atau bagaimana dengan Kalau tampilan memang Pria Misterius ini sampai kita syuting terakhir kemarin masih sama seperti itu. Memang dibuatnya tampilan putih-putih ya. Tapi beda, nanti ada pakai kemeja, nanti pakai baju koko, nanti pakai gamis dan sebagainya. Pokoknya memang diusahakan seluruh putih. Secara tampilan tidak terlalu sama banget deh di antara satu judul ke judul yang lain. Mas Dede kan tiap hari itu menghadapi karakter yang berbeda tiap hari. Ya. Berarti setiap hari reading terus atau gimana? Oh iya, benar pasti ya. Jadi sebelum syuting kan kita terima skenario dan sebagainya. Kalau proses reading itu kan sebelum take biasanya kan kita dikumpulin semua, latihan dulu, kita baca skenarionya dan sebagainya. Itu proses yang seperti biasa. Buat Mas Dede pribadi, Ya. ada pelajaran apa yang bisa dipetik dari peran ini? Kan dia menuntun orang untuk istiqomah dalam tobat. Pasti kan banyak pelajaran juga yang bisa dipetik. Iya, jadi satu pelajaran yang saya catat sebenarnya dari cerita ini adalah bahwa untuk istiqomah itu tidak mudah. Orang ketika sudah belajar, kemudian sudah mau merubah diri. Nah, bagaimana bertahan di dalam kondisi yang sudah baik itu juga tidak mudah. Kenapa? Ada godaan yang cukup besar gitu ya. Jadi dari tayangan-tayangan ini kita bisa lihat bagaimana sih sebenarnya orang untuk istiqomah aja butuh struggle-nya luar biasa gitu ya. Jadi dia butuh ekosistem yang cukup baik gitu untuk bisa mensupport supaya si istiqomahnya ini taat sampai akhir lah gitu ya. Nah, ini yang mudah-mudahan salah satu pelajaran yang bisa diangkat dari FTV yang nanti bisa ditayangkan. Dan mungkin dari beberapa cerita yang ada di syuting ini, ada nggak cerita yang kira-kira relate sama kehidupannya Mas Dede sendiri?
Kalau yang 100% sama mungkin belum ada sampai saat ini ya. Tapi kisah-kisah yang apa namanya dulu misalnya proses hidup orang kan pasti tidak selalu mulus begitu ya. Pasti ada riak-riaknya, ada naik turunnya dan sebagainya. Itu saya rasa kalau saya baca skenario dan saya lihat syuting kita gitu ya sedikit banyak bisa disama-samakan lah begitu ya. Artinya apa? Saya setiap baca skenarionya saya jadi belajar, saya jadi terinspirasi gitu ya. Bahkan sama si lawan main yang memang selalu syuting bareng gitu ya, saya selalu ngobrol, ini cerita bagus banget ini nih. Mudah-mudahan nanti penonton ketika menyaksikan juga bisa merasakan hal yang sama, insya Allah. Di episode terakhir akan terungkap nggak siapa Pria Misterius? Nah, itu dia. Karena sampai sekarang juga saya belum tahu ya. Masih syuting ya. Nanti kita lihat ya. Namanya siapa? Namanya Saya pun pada saat terima skenario itu nama saya Pria Misterius, ya kan? Apa? Ya, jadi peran yang saya mainkan itu namanya Pria Misterius. Tapi memang saya diamanahkan, pokoknya saya sebagai manusia biasa yang itu perannya juga ada saatnya memberikan masukan, tapi juga tidak seperti ustadz gitu ya. Kadang jadi teman, kadang bisa berdebat nih sama si tokoh utama itu. Jadi ya cukup menarik lah, insya Allah nanti tinggal disaksikan. Jadi Mas Budi itu sendiri belajar untuk kehidupan realita juga nggak sih ketika menghadapi masalah hal seperti ini dari titik yang ini nih Mas? Ya pastilah, manusia hidup kan pasti punya masalah ya kan. Nah kalau semua masalah itu harus dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Nah di dalam cerita-cerita yang masing-masing dibuat ini, permasalahan apapun ujung pangkalnya itu harus kembali kepada Yang Maha Kuasa. Baik itu kitanya masih hidup atau nanti kita sudah tidak ada begitu ya. Jadi dalam hidup ini apapun yang terjadi kembali kepada Allah itu jalan yang paling baik.